saya menghimbau kepada anak saya Saul Isa, janganlah bersikap sombong, jangan bersifat angkuh dan congkak dalam usaha kita tidak bisa. Kapan-kapan usaha kita itu, harta benda kita itu adalah titipan daripada Allah SWT. Kapan-kapan nanti semua titipan yang dikasihkan Allah itu akan dicarinya kembali. Percayalah. Saya himbau kepada anak saya, tolonglah kalian menjadi tobatlah kepada Allah SWT. Jangan bersikap sombong. Guys, butuh tangan kalian untuk menyumbang seikhlasnya untuk ayahnya Isa Zega yang kena cancer. Beliau mana nih? Beliau udah umur 70 tahun lebih, ditelantarkan oleh anak kandungnya sampai nggak punya tempat tinggal dan biaya berobat. Buat yang kalian tergerak hatinya, boleh kita bantu untuk biaya rumah sakit. Pak Adu bisa dapat kontrakan layak huni. Demi Allah, sakit banget hati kalau lihat orang tua ditelantarin. Karena aku tipe orang yang kerja dan berjuang untuk kebahagiaan orang tua. Bahkan aku marah kalau orang tua aku di masa tuanya capek. Untuk sumbangan beberapa pun seikhlasnya kalian bisa ke transfer ke anjir ke gue. Biar Yoke yang kirim ke pihak keluarganya. Oke. Jadi buat kalian ya yang terketuk hatinya ya guys, kalian mau mendonasikan sedikit rezeki kalian, boleh nanti kalian DM aku ya tentang ini ya. Teh Novi aja, Teh Novi di Jakarta, ini papanya di Sibolga. Bentar-bentar segi, bentar-bentar. Ya gimana? Ini orang tua loh. Jangan nanti ini penipu. Hah? Mamaku di Sibolga, Kak. Speechless. Biar malu tuh katanya kasurnya 100 juta. Pantes si Sarul cocok sama FS. Kok diem Cik? Sedih tahu lihat orang tua kayak begini tahu guys ya. Orang tua minta-minta di online ya. Sedih tahu kayak begini. Nggak tega, malah nggak jadi barbar gue. Kayak aku itu papanya Isa Zega itu. Kalau misalnya warga TikTok, kalau misalnya kalian nggak usah nyawer guys, kalian mending sumbang aja ke papahnya ya guys. Nanti aku kasih nomor rekening, oke? Nggak cuma Jakarta aja suaranya kok jadi maco enjong, lagi sedih. Suaranya ya jadi melo terus suara harus tetap jadi bencong gitu. Orang kan kalau sedih gitu kan gimana ya guys gitu kan. Jadi nggak mungkin gimana ya guys. Nggak mungkin nada sedikit nada tinggi. Ada gila-gilanya juga nih netizen, orang lagi melo suruh nada tinggi ya kan. Nggak nyambung. Urusan sama lu apa? Nggak ada urusan sama aku juga sih. Netizen. Kakek. Anaknya hedon tapi bapaknya. Kak itu gimana Dokter Francisca? Nggak kenapa-napa.
Itu bapaknya Sahrul, iya. Tapi tetap cakep Anda, Kak. Gak ada hubungannya cakep sama itu. Justru kalau teman sekolahnya nggak ditahan. Guys, itu ini ya buat kalian yang nanya ya. Kayoke kok bisa sih kemarin memberikan statement bahwa Bu Natasha Endar suaminya menelepon Jatim 1 bahwa Iza Zega itu teman sekolahnya. Aku dengarnya dari Nikita ya. Nikita nggak langsung ngomong ke aku, cuman aku dengar gitu orang-orang di sekitar Nikita ngomong itu, dan kalian bisa lihat kehebohannya Bu Natasha sama Nikita di kolom komentarnya. Sekarang komentarnya di nonaktifkan ya. Apa bener teman sekolah? Enggak guys, makanya kalau kalian lihat aku ngomong bikin statement bilang hebat itu dokter suaminya Ibu Endar ngomong begitu. Kalau benar aku bilang gitu kan. Setahu aku umurnya beda, sampai segitunya ngebela Iza Zega. Makanya gue ngomong gitu guys. Emaknya orang Sibolga juga. Emaknya sudah meninggal. Dikuncir lagi aja say. Kayak laki banget kayaknya dikuncir gitu. Ya kan. Kalau gini ada pewong-pewong sedikit gitu ya kan. Kalau dikuncir tuh kayak merasa kayak Fitri Sauteru. TikTok apa namanya Ci? Yoke. YOUOKKE. Cici suaranya jadi berat. Kalau anjir. Gue kan lagi mellow guys. Masa gue kayak yang hai guys. Ini papa. Jadi kayak mengejek guys. Kalau misalnya kita semangat itu jadi mengejek. Karena kan ini hal yang sensitif, hal yang sedih gitu kan. Terus kita suara nada tinggi gitu. Kayak jadinya jadi lelucon gitu kan. Gak apa-apa lah, suara laki emang laki kok. Banyak yang diblok sama Bude Best. Lagi kurang sehat ya Kak, rada pilek ya, rada pilek juga, betul. Cakapan. Kenapa sih cakep banget sih? Yoke kerjanya apa? Kemarin sih kulit koper. Itu nasinya pernah ketemu jadinya. Nah itu tanya sama Nikita, aku kurang tahu. Kalau aku nggak tahu aku nggak. Sahrul story C katanya dia diposting Nikita, katanya yang diposting dia bukan dia. Masih kayak gini pun dia mengelak guys. Ini bapaknya dan cucok sih Iza Zega ini nih, cucok sekali. Coba kita lihat ya. Niki Bull, ini selain sulit menumbangkan Mami Online, ternyata juga sulit mencari info tentang Mami Online. Itu dokumen apa sih kau posting? Pintar sekali menggiring opini seakan-akan dokumen itu milik Mami Online. Foto siapa yang kau pajang? Sejak kapan Mami Online lahir? 05071984. Kau kan punya KTP dan visa gue. Bisa dilihat tanggal lahir, bulan dan tahun. Niki Bu emang bangak Buyan dan Bahlul. Udah salah kenceng lagi pula postingannya. Pede banget dapat dokumen katanya. Nepos tantrum biarlah. Lu hoax terus sih. Yang posting si Gaby Vesta, Yolo Ine sama Niki. Kok gue yang hoax? Lihat di mana bapaknya Sahrul di di Gaby Vesta. Gaby Vesta. Kamu cowok atau cewek? Bencong. Iza Zega itu kena mental ill. Bu Nats kena mens mental langsung diblok. Itu di ultimatum. Ya mati guys. Yang Instagram yang yang ego mati guys. Coy nggak bisa di save loh. Ada yang rekam gak ini? Baterai abis baterainya nih.
Gua kasih lihat nih. Gue bukannya itu ya, flip kamera. Tuh, habis baterai ya guys. Ini di IG bisa di save nggak sih? Live nggak bisa ya? Untung pakai 2 ini ya. Pakai apa? Bisa. Gimana nge-save-nya? Gue mau videoin kakek olong jembatan, terus bilang kakeknya wajahnya. Kakak ada foto kakak pakai baju oranye. Kapan gue pakai baju oranye? Masuk ke live arsip kak biasanya. Oh, nanti aku coba ya. Galang dana untuk bapaknya Sahrul ya. Jadi kalau bagian kalian yang mau mendonasi buat bapaknya Sahrul, ntar kabarin aja, DM aku aja. Aku nggak mau terlalu semuanya gitu. Kalian lihat IG statusnya Nikita Mirzani yang terakhir. Oke. Itu lu di ultimatum sama DP, silakan. Terus gue harus takut gitu? Harus takut sama Dewi? Enggak. Igoy metong iya karena apa, baterainya habis. Kayak aku nggak mau upcast model, enggak. Tetap Sahrul nggak ngaku karena fotonya siapa itu. Kakak katanya bukan bapaknya Sahrul, itu kakek jalanan di videoin buat bullying Isa Zega. Lari dari IG. Lihat dari mana bapaknya Sahrul? Di GB Vesta. Ayo barbarin DP. Enggak, aku nggak mau barbarin, biar dia dulu. Kan aku orang psikologi ya guys. Aku orang apa, sosiologi. Aku tahu dia lagi tantrum ya aja dulu. Foto kakak baju oranye itu bukan aku. Si siapa? Shannon Jade. Sana papa. Apa aku ulang lagi ya guys? Aku ulang lagi aja deh live-nya yang ini. Kayak itu ijazahnya Sahrul bukan, soalnya 84 lahirnya. 84. Emang benar 84-nya, yang bedanya bulannya. Dia tuh bulannya tuh Mei 23 atau berapa gitu. Ntar ya gue lihat dulu. Zega. Si Iza Zega itu ulang tahunnya 23 Mei 1983. Yang diposting sama Nikita 05. Oh berarti ada penggantian ini loh. Ada pemalsuan data nih. Ya. Ada pemalsuan data nih. Atau ya mungkin salah ketik kali atau apa ya. Coba aku lihat dulu yang lain-lainnya. Penggantian data orang kelamin aja diganti ya, mungkin ya. Sekalian ganti kelamin sekalian. Sebentar lagi gue dijemput di Amerika. Emang polisinya punya visa ke Amerika? Emang gue penista agama? Emang gue teroris? Emang gue koruptor? Bisa kadang-kadang orang tuh terlalu ngebela
terlalu ngebela Fitri sama Iza Zega, jadi nggak konsen gitu loh. Buzzer itu biarlah. Ini si Dewi Persik ya. Ini si Oke yang numpang di rumah gue. Gue itu 19 tahun guys di Amerika. Jadi kata-kata numpang tuh kayak yang what the hell. Kalau kalian ya, kalau kalian bisa, tak gue nggak mau. Jangan mancing-mancing gue deh Dewi. Ntar kalau misalnya gue lihat transferan gue ke lu itu lagi. Ya. Kan keuangan lu sama Angga Wijaya kan. Nih, transferan semua nih. Oh. Ya. Nih gue spill dikit ya. Gue spill dikit nih. Uang Coco yang terpakai. Oh. Uang Coco di Bali. Ya. Angga Wijaya tuh. One day aja lah. Gue belum mau bahas Dewi Persik. Lu yang numpang, keluarga lu yang numpang. Keluarganya Fitri yang numpang. Tapi aku pernah nginep di rumahnya Dewi, benar. Kak orang tuh, wah lu bawa-bawa. Siapa mau naik? Ini gua, terus kenapa? Gua harus jawab gitu Dewi. Nggak ada, gua nggak mau jawab Dewi ya, karena Dewi lagi emosi. Terus bawa-bawa gue pernah nyentil Dewi nggak? Nih ya, ada Dewinya di sini ya. Emang gue pernah nyentil Dewi nggak? Nyentil gue buat apa? Gue nggak pernah punya ada urusan sama Dewi Persik. Ya, gue masih menghormati tadinya. Makanya gue silent. Masalah Dewi Persik mau sama Kak Uzi, sama Mami Rita, jangan bawa-bawa gue. Sini gue transfer apa? Enggak. Oh. Jangan diladenin trantum dia. Iya. Karena gini loh. Yang bermasalah kan Natasha Endar, Fitri Sahuteru, Nikita Mirzani. Terus Dewi Persik ngapain di sini? Gue nggak ngerti. Bukannya aku takut ya. Camkan itu. Dewi Persik tahu aku pernah ke rumahnya Dewi Persik. Dewi Persik tahu aku kayak gimana. Ya. Lu yang bilang gue numpang, gue nggak takut sama lu. Lah gue juga nggak takut sama lu. Lu manusia, gue manusia. Terus apa yang harus ditakutin Dewi? Apa yang harus ditakutin? Lu manusia, gue manusia, ya kan? Apa yang harus ditakutin? Gue gak pernah bilang lu takut sama gue juga. Coba. Udah fokus aja. Kan lagi jatuh cinta kan? Apa nih bang? Ya udah naikin gue, ngapain lu ngomongin gue? Lah lu sendiri ngeposting gue, ya kan? Lu sendiri yang ngeposting gue, katanya gue numpang di rumah lu. Gue 19 tahun di Amerika. Rumah gue di Amerika, bukan di Indonesia. Kata-kata numpang tuh kayak seolah-olah gue hina banget gitu. Kayak gue gembel banget gitu, Dewi. Ya. Ngapain lu? Angkat, gak mau. Ngapain? Lu lagi emosi, ya kan? Ngapain gue harus ngangkat? Gue ini bukan kalau misalnya nanti one day mau ngomong baik-baik, oke. Sekarang lagi panas begini, ngapain gue angkat lu?
lihat apa? Lihat ya Yoke, gue nggak takut. Terus gue harus takut sama Dewi? Takut lu? Takut ngapain? Takut sama Dewi Persik? Emang Dewi Persik bisa apa? Coba tanya deh. Emang Dewi Persik bisa apa? Bisa sampai gue takut? Udah jangan terlalu emosi. Gue nggak ada masalah sama Dewi, ya. Kalau ini bener asli atau enggak ya, I don't know, I don't care juga gitu loh. Yang masalah kan Dewi Persik sama Nikita Mirzani. Kenapa nyenggol-nyenggol gue? Kenapa bawa-bawa gue? Coba. Ya mending ketawa aja. Ketawa, ya kan, istighfar. Dewi istighfar, ya. Kan Dewi suka apa? Sholat 5 waktunya tepat. Istighfar Dewi, ya kan. Inget, gue gak pernah ngejahatin lu. Istighfar. Baru umroh kemarin kan, baru jalan-jalan. Happy-happy aja, ngapain marah-marah? Istighfar. Orang muslim harus istighfar. Ya. Saya gak punya niat jahat sama Dewi Persik. Makanya saya gak mau naikin. Kalau naikin panas sama panas, yang ada kita berantem. Gak perlu. Gak perlu gue berantem sama Dewi Persik. Gak perlu. Istighfar. Takut lu manusia, gue manusia. Apa yang gue harus takutin? Coba. Istighfar Dewi, istighfar. Ini YouTube ya. Bukan gue. Kebanyakan yang ngechat, gue nggak tahu yang mana. Istighfar sayang, ya. Gue nggak ada masalah sama Dewi sedikit pun, ya. Kalau kamu kesel sama aku atau apa sama aku, itu manusiawi karena kamu mau ngebela Natasha Endar. It's okay, gue nggak masalah itunya. Tapi secara personal, gue tidak ada masalah sama Dewi Persik. Jadi kalau Dewi Persik sekarang mau apa? Mau heboh, mau apa? Mau naik atau enggak, bukan waktunya tidak tepat. Dan kalau misalnya mau menyelesaikan sesuatu, tinggal telepon secara personal. Privacy, kamu punya nomor aku, ya kan? Gitu. Tapi bukan sekarang waktunya. Karena apa? Kamu lagi emosi. Gue akan telepon, iya nanti aku akan jawab. Tapi tidak sekarang. Karena apa? Kamu lagi emosi. Nanti malah tujuannya apa? Kalau tujuannya cuma mau berantem doang, aku tidak mencari itu. Tujuan aku bukanlah Dewi Persik, ya kan? Lu tahu kan, ya tahu, aku tahu. Terus kenapa? Makanya aku tahu Mami Dewi kena, makanya aku bilang istighfar. Ya, gue selalu ingetin itu ya. Gue bukan muslim ya. Gue ngingetin Dewi Persik itu apa? Sholatnya kuat. Istighfar. Apa yang kamu cari di sini, Dewi? Istighfar, Dewi, istighfar. Aku nggak punya masalah sama kamu. Aku juga nggak mau punya masalah sama kamu, Dewi ya. Udah tenangin dulu aja. Kalau misalnya emang ada sesuatu nanti kita bisa diobrolin. Kita nanti obrolin. Ya. Tapi nggak sekarang. Karena apa? Kita pernah kenal. Saya nggak pernah ngejahatin kamu. Ya. Ya. Bukannya saya takut ya. Karena saya masih menjaga perasaannya Dewi Persik. Dewi Persik pernah baik sama saya. Ya. Gitu loh. Oke? Gitu, karena ini nothing personal. Nggak ada personal problem aku sama Dewi Persik. Ya, jadi aku ngerti Dewi Persik ini mau membela Natasha Endar, Fitri Sauteru, ya kan? Make sense, karena sebagai teman dia ngebela.
Kalau aku punya masalah sama Dewi Persik dan ini benar Dewi Persik, one day kita bisa solve the problem. Tapi kalau mau berantem, aku nggak mau berantem sama Dewi Persik. Bukannya aku takut. 4 tahun gue ngelawan Fitri Sauteru. 4 tahun gue tadinya berantem sama Nikita Mirzani. Nggak takut. Apa? Gue masalahnya sama lu. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana Dewi Persik? Ya. Bukan sama yang lain. Ya udah. One day nanti kita bakal bahas. Kalau misalnya pun kita punya masalah nanti bisa secara DM, nggak usah di heboh-heboh di story seolah-olah gue numpang gitu loh. Aku tuh 19 tahun tinggal di Amerika, numpang di rumah Dewi Persik itu karena nginep doang kan. Itu pun gue izin kan. Nggak sekonyong-konyongnya aku kesana nggak tanpa izin. Baca chattingan kita. Aku pernah baik sama Mami Dewi. Mami Dewi pernah baik sama aku. Istighfar. Sekali lagi aku ingetin, istighfar. Umat muslim, apa yang kamu cari sama aku? Aku ini seorang bencong. Kamu mau lawan bencong? Istighfar. Nggak ada bagus-bagusnya Dewi Persik berantem sama aku. Buat apa? Apa yang dicari? Aku seorang bencong, ya kan? Mami Dewi ini diva. Ngapain berantem sama aku? Levelnya juga udah beda. Aku manusia biasa. Aku bukan artis. Ngapain Mami Dewi berantem sama aku? Coba. Istighfar, Mami. Istighfar. Aku bukan siapa-siapa. Ya. Nih biar kalian lihat ya. Karena kemarin kalian pada bahas dong Dewi Persik. Aku bilang aku tidak mau membahas Dewi Persik karena Dewi Persik ini lagi emosi ya kan. Dia lagi pengen ngebela temannya. Let it be. Gue bilang gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ini Dewi Persik mau berantem, takut, nggak takut. Kamu manusia, aku manusia, gitu kan. Tapi momennya itu nggak tepat. Kamu lagi panas. Nanti ngucapin seolah-olah nanti bakal nyakitin aku buat apa? Ya. Dan aku tahu Dewi Persik ini sholatnya kuat, agamanya kuat, ya, ngajinya kuat. Makanya aku bilang istighfar. Itu aja yang aku ngomongin. Ya, masalah kamu bukan sama aku. Punya masalah apa? Buat orang lain yang ngomong takut, ngapain takut? Nggak takut, cuman ini problemnya, guys, istri jenderal aja gua spill, ya. Istri jenderal nih, Natasha Endar, ngapain? Coba. Ya, udah nggak ada orangnya di sini kan? Kalau masih ada orangnya di sini atau direkam sama orang, nih ya, camkan. Saya tidak punya masalah sama Dewi Persik. Nama aslinya Dewi Muria Agung. Saya tidak punya masalah. Ya, kalaupun nanti ada salah paham atau gimana, kita akan selesaikan secara personal. Kalau enggak, ya itu balik lagi ke Dewi Persiknya. Kayaknya dia nge-live sendiri nih. Gitu kan. Katanya Niki tapi Mami Dewi tahu gimana kalau gue berantem. Tapi gue nggak mau. Karena apa? Belum kelewatan, ya. Kalau sudah sampai kelewatan baru aku tidak akan memulai itu. Karena aku masih menghargai Mami Dewi pernah baik sama aku, kita pernah berteman. Ingat, ini ya, 4.000 yang nonton ya, nanti YouTube ya. Ingat, waktu aku ketemu Meldi dan Meldi pernah kesel sama aku apa yang aku bilang? Aku salah. Karena aku tidak pernah kenal sama Meldi, aku memberikan opini dan aku clear sama Meldi. Terus sekarang Mami Dewi ngapain mau berantem sama aku? Apa yang dicari berantem sama aku? Aku ini bencong, Mami. Ya, bencong, ngapain berantem sama bencong coba? Mami ini diva, dangdut, ya kan, artis. Dikenal orang, ngapain berantem sama bencong?
Jangan dibaca netizennya. Nanti disangkanya apa? Mami Dewi dibully. Udah Mami Dewi istighfar, sholat. Kalau misalnya nanti emang harus mau ngomong baik-baik atau apa, nanti kita telepon. Tuh. Ya. Gitu. Ganti topik. Nggak, orangnya masih di sini kan, makanya aku ngomong gitu. Aku mengingatkan istighfar. Kalau mau masih kesel, itu manusiawi. Kita manusia nggak sempurna. Tapi sebelum aku berantem, kita lihat dulu apa yang mau diberantemin. Apa? Aku sama Dewi Persik nggak ada soal yang mau diberantemin. Dan tujuannya sama Dewi Persik buat apa? Nggak ada. Bener. Dia pernah baik sama aku, ya. Aku pernah baik sama Dewi Persik. Jadi kalau misalnya dibilang ini itu ini masalah personal. Aku tidak pernah menyindir Dewi Persik apa-apa, nggak ada. Jadi jangan emosi, istighfar. Orangnya kan di sini. Ini pun pernah aku lakuin sama Iza Zega ya guys. Ya. Kalau kalian lihat jejak digitalnya, sama Fitri Sahuteru pun gue pernah DM. Aku pernah bilang, Kak Fitri tolongin dong. Si Nikita Mirzani ini lagi emosi. Gue gak digubris. Tiba-tiba ada ancaman ke gue, ya kan. Kedua, Nikita Mirzani juga udah ngomong. Gue pernah ngomong, udahlah Beb, ini mungkin salah paham. Kita mungkin gak cocok berbisnis. Gue bilang gitu. Besok-besok gue diancam sama Nikita Mirzani. Terus sama Iza Zega gue bilang, udahlah Isa, mungkin lu emosi, lu lagi nggak suka, gue lagi ini alasan gue berantem sama Iza Zega kenapa? Gara-gara Meldi, ya. Gue damai sama Meldi, Iza Zega nggak suka, ya kan? Gitu loh. Masih ada rekamannya juga Mami Dewi. Udahlah Mami, jangan marah sama Coco. Itu ada voice note-nya. Coba mana lihat ya. Kalau nggak salah gue kirim ke sini. Karena segimana apapun, dia pernah jadi teman aku. Waria Sia, iya. Disuruh angkat telepon, enggak sekarang. Enggak sekarang, lagi emosi. Aku tahu siapa, Dewi Persik. Dewi, aku tuh kan pernah ke Bali sama kamu. Aku pernah lihat kamu lagi emosi. Strateginya nggak bagus. Bukan strategi, timingnya nggak bagus. Aku nelfon sama kamu karena kamu lagi emosi. Ntar kamu maki-maki aku maki-maki kamu. For what? Buat apa? Tujuannya mau berantem? Gue nggak mau berantem sama elu, Dewi. Gitu. Tunggu, pasti aku bakal ini 4.000 orang yang nontonnya. Pasti aku akan telepon kamu. Makanya jangan mulai. Aku nggak pernah ngomongin Dewi Persik. Kalau kita berantem sama orang harus smart, ya. Kita harus mengerti gimana emosinya mereka. Mereka lagi kesel, mereka pengen ini segala macam. Terus dibaca dulu karakternya. Apakah ini karakter yang berapi-api? Apakah ini karakter yang mellow? Gitu loh. Ya. Jadi cara kita mengatasi seorang itu berbeda, ya. Takut orang, tadi ada orangnya aja gue bilang gak takut.
Kalau takut mah gue dari tadi juga udah jadi kayak udah end life, nggak mungkin aku matiin. Guys, kalau gue takut, ngapain ibu jenderal, istri jenderal nih ya? Gua bahas. Coba. Thank you. Iya. Cuman momennya nggak tepat, gitu. Kalau mungkin Mami Dewi tidak mau berhubungan lagi sama aku atau berteman lagi sama aku atau gimana, it's okay. Tapi caranya nggak begini. Ya. Thank you Ayu Shop. Udah ya, Dewi Persik udah nggak ada di sini kan? Cuekin aja. Nggak, karena aku tahu sifatnya dia guys. Dia itu sebenarnya membela temen. Aku ngerti sekali karena kan temennya ngadu, ya kan? Temennya ngadu terus dia ngebela, itu aku sangat ngerti. Jadi aku tidak menyalahkan dia. Tapi dengan caranya dia aku bilang no. Kalau mau pansos aku sekalian berantemin, tapi enggak, no. Lu dicariin Fitri, gue semua dicari sama semua orang. Cocok kali. Dewi Persik baik sama aku. Hai Kayoke, hai. Emang akte bisa dirubah? Harusnya di Dukcapil nggak? Kalau kelamin bisa dirubah ya guys, karena mengikuti pengadilan dan dia ada surat psikis. Jadi Fitri kaya nggak kak? Kaya. Dia Dia pernah kerja sama JHL. Katanya lu pakai wig. Gimana pakai wig nih tuh, akar-akar kepala gua tuh. Gimana mau pakai wig? No, akar-akar no. Ada pakai wig segala. Rambut gua tipis guys, gimana mau pakai wig? Yuk ke live di sini. Iya, karena di handphoneku mati atau lagi. Salut kak, bisa kontrol emosional. Iya, karena aku pernah kenal sama Dewi Persik. Nanti pasti dia bakal ngehinangin aku. Let it be. Jadi guys, nanti kalau misalnya Dewi Persik post story aku atau ngehinangin aku, let it be. Karena dia lagi marah. Biarin aja dulu. Nanti aku bakal telepon dia kalau misalnya masalahnya sudah reda dan emosinya sudah turun. Baru aku itu. Ya. Kalau kalian lihat, kalau gue berantem sama Isa Zega tuh gue anjing-anjing Isa Zega ya kan? Yang sekarang lagi di repost sama orang, anjing lu ya kan? Itu Isa Zega kan? Gua telepon kan? Nggak ada takutnya. Nggak usah pilih-pilihan. Bukan buzzer lah, orang berpunya berbeda pendapat itu is okay. Aku dibayar Nikita lah, ngomong aja enggak. Guys, kita doain ya, semoga Dewi Persik itu bisa tenang, bisa istighfar. Karena apa? It's not a big deal. Ya, it's not a big deal. Tapi kalau misalnya Dewi Persik emang nyerang aku atau apa, I let it be. Aku akan membiarkan itu karena apa? Dia lagi emosi. Aku tahu banget dia gimana. Di depan mataku soalnya.
Kayak itu benar bapaknya Sahrul, betul. Motivasi apa kakak? Motivasinya karena aku pernah dijahatin sama Fitri. Jadi untuk nih ya, Dewi Persik pun aku udah pernah ngomong sama Dewi Persik, hati-hati Mami Dewi sama Fitri. Ingat waktu Meldi pernah nge-live itu ya, jualan tas, yang membiarkan Meldi bilang bahwa jualan tasnya Dewi Persik gitu segala macam kan Fitri Sahrul sendiri ya. Sesak napas lagi flu. Aku nggak temenan sama Nikita. Kenapa benci banget sama Fitri? Nggak benci sih, cuman dia selalu tiap aja ada aja itunya korbannya dia. Thank you Dian. Lihat story Nikita. Oke, kita lihat. Sabar. Menyalakan Nikita Mirzani ini. Sahrul Zega penista agama yang sekarang menjadi tersangka di Polda Jatim. Coba ditengok dulu bapakmu ini. Abis gue kasih duit tuh bapak lo. Masa bapak kandung tidurnya numpang di rumah orang, selimutnya diterpa lagi. Emang biadab kau Sahrul Zega. Sosokan tidur di kasur 100 juta. Tuh. Baru dikasih duit guys. Sama Nikita. Bapak kandung pun terpontang-panting jadi gelandangan. Ya wiro. Ya owi. Sahrul. Menyala Nikita Mirzani ini. Mulai hoax lagi. Nah ini foto. Yoko tinggal di Amerika, iya betul. Kakek Sahrul kelahiran 84, betul 84. Coba gue lihat data, by data ya guys. By data Dukcapil. 83 guys, 83. Mei 2023 1983. Mei 23 1983 itu ulang tahunnya. Berarti dia di 41 betul. Sok tahu nih ibu-ibu yang mana? Jalan 42 betul. Lihat story-nya, biarin aja lah. Kirain pingkan mambo. Aku bukan bukan itu mah Mulan Jamila ya. Apa? Tidak ada aku. Gak usah nyanyi deh, pada kabur terus semua kalau gue nyanyi. Ngomong apa? Mercy. Dibandingkan rumah Mercy, udahlah. Kayak ini orang deportasi. Deportasi gimana guys? Paspor gue American ya, United States of America. Gimana mau dideportasinya coba? Gue emang tinggal di sini 19 tahun ya. Suruh Sahrul Isa gitu jemput gue gitu. Kalau kabur tuh gue tinggal di Indonesia terus kabur ke sini gitu. Lah gue 19 tahun udah di Amerika. Gue umur 34. Jadi lebih dari setengah hidup gue di Amerika.
Kok kakak tahu semua rasanya Fitri? Karena aku tahu dari ibu kandungnya, dari adik satu ibunya dia, ya kan? Dari sources yang benar-benar dekat dari yang. Kapan gue pernah nangis sih guys? Biar aja, gue nggak mau lihat. Biar aja Dewi mau ngapain aku, biar aja dulu. Kamu cewek apa cewek? Bencong. Tuh. Hah? Si Ajeng bener, yang aku tahu Ajeng itu dia pernah jadi desainernya Apollo. Langsung di ulti biar aja lah. Emang ngefek guys di ulti. Di sosial media gitu. Gue seorang bencong di ulti sama artis gitu loh. Logika gak? Yang menurunkan derajatnya siapa? Ya kan? Ntar digas DP nangis-nangis lagi. Hah? Gue yang nangis atau DP? Gue mah gak pernah nangis. Takut sama DP? Enggak, tadi kan dia orangnya juga ada di sini. Ada kelihatan gue genter? Enggak, cuman dia lagi emosi, biar aja. Gue bilang istighfar Dewi. Gue bikin storynya istighfar Dewi gitu aja ya. Sambil ada videonya kita bareng. Ya kan? Nih. Syuting, kita mau pulang, kita bubuk dulu. Sorean aja kita ketemu ya. Oke, cocok. Ya ini gue posting. Gue bilang istighfar ya. Ntar gue dulu copy paste dulu istighfar gimana ngetiknya. Oke nih, kasih gue posting dulu di ini. Ya. Kita kasih kesempatan dulu buat Dewi Buat Dewi meluapkan kerasnya seperti itu. Makanya di awal kalau kerjasama itu ya jengger bekak. Manusia itu unik. Syuting, kita mau pulang, kita bubuk dulu. Sorean aja kita ketemu ya. Oke, cocok. Gue cuma yang tuh disuruh istighfar sama Yoke, ya kan? Bagus nggak tuh? Emang lu ada bahas apa? Nggak ada. Jangan bikin status ntar DP makin tantrum, is okay. Justru bisa kelihatan. Kita membilang orang suruh istighfar dan dia tantrum, let it be, manusiawi guys. Sangat manusiawi. Santai aja, emang santai. Masih live kan gue. Kalau gue kena mental nangis, pasti gue itu off live, enggak kan? Ada CDP. Balik lagi Dewi Bersih ke sini. Udah bully gue, balik lagi ke sini. Yoko aslinya orang mana? Bandung. Dewi itu orangnya emang suka ngebela teman. Ada DP tadi. Gua nggak bully lu loh. Oh ya udah. Nggak ada yang bilang juga Mami Dewi bully aku. Ngomong apa lagi nih? Gue cuma nanya lu ngomong apa. Nggak ada ngomong apa-apa. Ada gue ngomong buat Dewi Persik, nggak ada kan? Istighfar dulu, nanti gue telepon. Ya.
Ini ada Dewi Persik di sini kan, istighfar dulu. Pasti gue tanya telepon. Gue mau tahu lu ngomong apa? Ngomong apa? Istighfar. Nanti gue telepon. Ya, 3.000 ya orang nih yang nonton nih. Nanti gue telepon, tenang. Gak bakal kemana-mana gue. Awas, gue tunggu ya. Iya. Gak usah pakai awas-awas. Gak usah pakai ngancem-ngancem. Kalau gitu malah gue nggak mau angkat, nggak mau telepon. Ngapain? Pakai ancem-ancem segala. Ngapain ngancem-ngancem awas-awas? Gak usah ngancem-ngancem. Ngapain? Ngancem-ngancem. Gak usah terancam lu. Nggak. Biasa aja. Ya biasa aja. Biasa aja. Jangan bilang awas-awas. Ngapain bilang awas-awas? Gue harus dimaki-maki gitu. Nggak mau gue. Istighfar. Ya. Harus dimaki-maki gitu gue. Nggak mau. Ngapain gue maki lu? Ya udah, istighfar dulu. Nanti gue, kan gue bilang, nanti gue telepon. Ya. Nanti gue telepon. Hah? Nggak usah bilang awas-awas. Nggak usah ngancem-ngancem. Nanti gue telepon. Terserah gue ya. Kok ya berarti terserah gue juga dong. Ya nggak? Jadi gue nggak boleh gitu. Harus nunggu biar emosinya reda dulu. Nggak boleh. Ya kan? Harus ngikutin apa Dewi ngomong. Kenapa? Nggak semuanya Dewi apa yang mau gue harus lakuin. Nggak juga. Aku manusia. Dewi manusia. Ya kan? Gue bilang gue bakal telepon. Tapi nggak sekarang. Gue nggak suka diancam-ancam awas segala macam. Ngapain ngomong awas segala macam? Ya. Istighfar. Dewi sholat. Istighfar. Nggak ada ini permasalahannya. Ya. Istighfar Dewi, istighfar. Banyak-banyak istighfar. Emang itu aku ikut-ikutan asli tuh. Hajar aja. Nggak ada yang mau dihajar juga guys. Apa yang mau dibahas sama Dewi Persik? Nggak ada. Ya. Aku bakal telepon Dewi. Tapi nggak sekarang. Yang emosian lu Suzon. Dari tadi gue biasa aja. Gue cuma nanya kok, ya udah tunggu. Kadang-kadang orang tuh harus menunggu, harus sabar, ya kan? Nggak harus orang itu dijawab sekarang, nggak perlu. Udah sekarang ini nih ya, aku balik lagi bilang ya, Mami Dewi sabar, istighfar, nanti aku telepon. Tuh. Gua kan biasa. Enggak, tadi bilang awas segala macam. Udah, aku tahu Mami Dewi gimana. Ingat, Mami Dewi. Pernah beberapa waktu kita aku pernah nenangin Mami Dewi Persik, ya kan? Ingat nggak? Tenang Mami, tenang. Aku bilang gitu. Udah, ini pun sama. Aku ngingetin Mami Dewi, sabar. Istighfar, nggak ada. Nenangin apa lu? Ya kan nggak mungkin gue bahas di sini juga, itu privasinya Mami, ya kan? Udah istighfar, nanti aku telepon. Nggak ada aku ngomongin jelek Mami, nggak ada aku mau berantem sama Mami. Udah istighfar Mami, nggak ada aku ngomongin jelek Mami, nggak ada. Yang lain pengennya gue berantem. Enggak. Udah Mami Dewi istighfar.
Lagian ngapain ngajak berantem di medsos sih? Ya kan? Nanti aku telepon. Nih nadaku udah melo nih ya. Nanti aku telepon. Tenang. Ganti topik aja, orangnya ada di sini. Teleponnya sekarang nggak mau, dia lagi emosi. Nanti dia nadanya tinggi, gue nggak bisa digituin. Ya, walaupun Mami Dewi lebih tua dari gue berapa tahun, gue nggak bisa digituin. Jadi gue tahu apa yang gue harus lakukan. Tunggu sampai reda ya kan. Tapi pasti aku bakal telepon. Karena apa? Jangan sampai nanti apa yang ditelepon dan nggak bisa dikembalikan lagi gitu loh. Momen itu nggak bisa dikembalikan lagi. Jangan kepancing, iya. Makanya aku bilang keluar masuk. Aku cuma bilang istighfar. Aku pernah baik sama Mami Dewi pernah baik sama aku. Udah, gitu aja. Kalau mau masalah yang lain, silahkan masalah yang lain. Tapi aku sama Dewi Persik gak punya masalah. Bapaknya Sahrul kasihan bener. Nggak, dia teman aku. Aku pernah kenal sama Dewi Persik. Nanti aku bakal telepon. Lu salah maka takut. Sebagai manusia pasti punya salah. Aku nggak pernah bilang aku perfect. Ya. Dan apapun yang aku akan jawab sama Dewi itu seharusnya private, nggak harus di sini juga. Nggak perlu ditantang-tantang juga gitu loh. Nggak perlu dibilang awas, nggak perlu diancam-ancam juga. Nggak perlu. Gitu. Apa? Jambi. Kalau yang didatangi di Jambi itu siapa? Kakaknya? Fokus ke Sahrul. Udah antepin aja. Iya, tapi nanti datang lagi, ya kan? Aku tahu harus menunggu. Tapi one day aku bakal telepon. Janji nih ya. 3.600 pasti aku telepon. Ya. Pasti aku telepon. Nanti aku live teleponnya biar gak ada dusta di antara kita. Tadi sangkanya aku takut atau gimana. Tapi nanti aku dengan baik-baik dulu. Abaikan gak pentingnya. Live aja ya nanti, nggak sekarang, lagi emosi, suasananya lagi panas, pasti ujung-ujungnya tidak baik. Kan ujung-ujungnya ini mau baik kan? Kalau dari awal mau berantem, nggak harus begini. Gue pasti bakal berantemin, tapi tujuan aku baik, ya, gitu loh. Biar aja lah, mau Dewi mau live kayak mau apa kayak terserah. Masa masih ada IG general. Story baru Nikita, wadidaw, yaw. Coba lihat ya.
Mau tahu nggak panggilan kesayangannya Sahrul Isa Zega, si penista agama yang sekarang udah jadi tersangka di Polda Jatim. Jadi bapaknya bilang panggilan kesayangannya si Sahrul Isa Zega ini adalah Caun. 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 Ngapain nggak ditambahin R jadi Caur? Caun itu singkatan Sahrul panggil manja bapaknya ke anak lanangnya. Si Sahrul itu penista agama yang sekarang jadi tersangka di Polda Jatim. Cocok emang sih si Fitri maling kundang pengusaha, halusinasi sama buang-buang orang tuanya. Coya pantas jadi bestie menjerat. Masih ada kok akun IB itu apa? Paten Niki kalau ngorek detail ya. Gimana caranya? Emang bener bapaknya Sahrul cancel ya? IG akunnya Ibu Jen, oh masih ada. Lihat aja lah, biar aja. DP mau nanya, emang Yoko pernah diusir di rumahnya Dewi? Enggak, bukan aku. Aku gak pernah diusir sama Dewi. Guys, aku aja tinggal di Amerika. Logika deh, aku 19 tahun di Amerika. Gimana mau diusir sama Dewi sih? Ya paling ke Indonesia aku seminggu 2 minggu deh. Ya kan? Aku balik lagi kerja. Coba. Kakak alisnya tebal banget ya. Cuma mau ngomong. Katanya lu nggak bener. Katanya lu bener nggak tahu diusir. Katanya lu benar nggak tahu diusir. Hah? Diusir gimana? DP FS Ica lagi tantrum, kenapa Cong nggak ngerti? Biar aja. Nggak bakal aku ladenin. Semakin DP bahas aku, semakin aku nggak mau telepon. Ngapain ditelepon, ya kan? Lagi panas, lagi tantrum, gue harus telepon gitu. Ntar gue yang dimaki-maki. Why? Itu mau nanya, kamu bilang DP ngusir lu apa benar? Enggak. Mau ngusir gimana, orang gue di Amerika? Naikin DP jadi clear nggak? Dia lagi emosi. Kalau misalnya aku lagi ngomongin sana, ntar ada salah-salah kata atau gimana. Biar aja dia melepasi emosinya dulu. Katanya lu pernah ditampung sama Dewi. Hah? Gue di Amerika 19 tahun guys. Kak Yoke beneran dibayar Shannon. Aku itu dibeliin tiket dari Indonesia. Minum dulu ya guys. Ntar gondar gandul lagi ya. Aduh. Tadi ngomong apa? Aku itu dibeliin tiket sama Jade dari Amerika ke Indonesia. Karena apa? Gue pengen lihat buktinya langsung gitu loh. Nempati rumahnya DP. Gue itu di Amerika 19 tahun, gimana gue bisa nempatin rumahnya DP sih? Coba kalian bingung deh. DP lagi bahas dirimu, biarin aja. Nggak ngaruh juga guys. Aku biarkan Dewi Persik memberikan statementnya. Nanti kan pasti ada jejak digital, ada segala macam. Nanti kalian yang bisa menilai, ya kan? Nanti kalian yang bisa menilai. Tadi dia ada di sini. Aku bukannya aku takut ya. Aku cuma mikirin loh. Momennya nggak tepat karena dia lagi emosi. Ya. Kalau dia emang etikatnya baik, aku akan jawab. Tapi kalau etikatnya lagi emosi dan aku bilangin istighfar jadi ngancem, aku nggak mau. Ngomong awas, ngomongin nggak berani, takut ya. Ngapain takut?
Enggak, dia nggak marah kok. Ya udah, bagus lah. Bagus lah. Yoko sabar ya. This is nothing. Katanya dia nggak kenal lu. Iya nih. Kalau nggak kenal gue terus gue diusir gitu. Semangat. Dia tanya rahasia apa yang Yoko mau bongkar. Nggak ada rahasia yang gue mau bongkar. Tapi gue tahu apa yang terjadi. Udah dulu ya guys. Kalian live aja nonton si Dewi Persik. Nanti kan pasti ada di YouTube, ada di apa. One day I will talk about it. Nggak sekarang. Nanti kalian kesana bilang istighfar. Yuk ke live bareng aja biar clear. Dia lagi emosi gitu, gue harus kesana gitu. Dia live-nya di mana? Di TikTok atau di IG? Di TikTok. Bisa co-host sih, cuman menurut kalian gimana? Coba gue pengen lihat. Dia lagi marah-marah kan? Tadi bilang kalian takut, gue sih nggak takut sih. Live bareng, nggak usah di TikTok. Lagi marah-marah nggak? Enggak lagi. Ya ntar gue salah ngomong aja ya kan. Namanya kita lagi Daben lagi tantrum. Lagi tenang dia. Masa sih? Ini yang bohong nggak? Skip aja. Jangan kak. Dewi Persik nggak marah. Dewi lagi merong-merong. Ini ada yang bilang lagi merong-merong, ada yang enggak gitu loh. Iya dia tenang. Coba gue pengen tahu kalian kagak. Lagi tenang dia, lagi marah-marah. Udah angkat telepon, lagi merong mak, nggak usah, jangan. Lagi tenang dia. Ini buzzernya ada yang bilang nggak marah, ada yang marah. Ini sebenarnya gimana? Lagi ngejelekin, biarin aja. Jangan join. Lagi ngejelekin kamu. Oh, oke. It's okay. Aku juga manusia bencong. Gak pernah aku bilang aku bagus kok. Ya kan? Soal kunci rumah. Oh. Kan itu pernah live. Jangan mau diadu, oke. Biar aja. Biar soal uang yang dipinjam, gue mana pernah pinjam uangnya dia. Lagi ngomong soal transferan. Yang transfer aku itu Angga. Lagi dibahas sama dia, biar aja lah. It's okay. Biar kalian yang menilai. Gue udah bilang istighfar kan? Dianya masih mau bahas aja dulu. Itu adalah salah satu strategi ya guys. Kita tadi lihat ada orang yang mengancam, gue bilang tunggu, ya kan. Terus gue bilang istighfar. Masih mau fitnah dulu aja. Nanti pasti ada jejak digitalnya kan. Nanti kalau misalnya gue ladenin, ya kan. Nanti gue telepon dia udah memberikan statement duluan, ya kan. Gak marah-marah, barusan aku lihat kok. Ya udah. Coba gue lihat ya guys, dia marah-marah atau enggak. Kalau nggak marah-marah, mungkin gue naik. Kalau enggak mau gue. Apa namanya yang Dewi online TikTok shop itu ya? Our 2 bottles of wine are... Suruh istighfar guys, suruh istighfar dulu Gi. Ntar dia marah lagi, suruh istighfar. Dewi apa? Dewi online shop apa guys nama itunya? Dia lagi ngadat, nggak usah please. Coba ketik namanya Dewi Persik Real. Oh, itu dia.
Tadi kan barusan aku lihat sendiri. Gua nggak bisa. Dia ngomongin gue Dewi, istighfar Dewi. Oh ya udah, dia nih ya. Kalian mikir gua takut ya nih. Dewi co-host turn off. Co-host recommended background. Gue lagi follow dulu ya kan. Oke. Nih, gue join live nih. Kalian mau keributan kan? Nih. Dewi Persik Shop ya. Siap-siap ya kalian ya.